Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihil fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasulun nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Kasih, Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa berjumpa di bulan yang begitu indah. Bulan yang penuh dengan pengampunan, bulan yang penuh dengan rahmat. Bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Segala puji lagi-lagi hanya milik Allah Subhanahu wa taala untuk kesempatan yang indah ini, yang mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita bisa memaksimalkan ibadah kita bisa memaksimalkan amal-amal kita, dan kita bisa memaksimalkan diri kita untuk menjadi momentum, menjadi pribadi yang lebih baik dari Ramadan terdahulu. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam teruntuk pemimpin kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita nanti beserta orang-orang yang kita cintai dan mencintai kita kelak mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, apa kabar para bunda, para ayah? Mudah-mudahan sehat dan semakin semangat menjalankan ibadah puasanya. Tahun ini mudah-mudahan kita menjadi wisudawan, wisudawati terbaik dalam menjalankan ibadah-ibadah puasa kita. Amin ya rabbal alamin. Hari ini izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Umi Erni dari pengurus DPD PKS Muara Enim, ingin berbagi sedikit kepada para ayah dan bunda tentang tazkiyatun nufus. Apa sih tazkiyatun nufus? Tazkiyah itu adalah suci, sedangkan nufus adalah jiwa. Bagaimana kita belajar sama-sama mensucikan jiwa, mensucikan diri kita di bulan suci ini, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang jauh lebih baik dari hari-hari kemarin. Alhamdulillah. Mungkin ketika kita menyambut bulan suci Ramadan, kita sudah mempersiapkan dari bulan Rajab, Sya'ban, bagaimana agar Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik kita. Bagaimana kita bisa menyambut Ramadan ini menjadi Ramadan yang penuh dengan momentum memperbaiki diri. Kita sudah mempersiapkan dari bulan Rajab ke bulan Sya'ban, dan alhamdulillah sekarang di bulan Ramadan. Kita mempersiapkan tempat rumah kita sudah suci, alhamdulillah. Pakaian kita sudah suci, alhamdulillah. Badan kita sudah suci, alhamdulillah. Tetapi kita mungkin sedikit terlena sehingga hati kita atau hati diri kita yang belum bisa kita jaga kesuciannya. Nah, maka insya Allah kali ini saya ingin berbagi, ayo kepada sahabat-sahabat semua, jangan biarkan hati kita penuh dengan kotoran-kotoran sehingga amal kita akan terbakar seperti api melahap sepotong kayu, habis tanpa bekas. Ma'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Lalu apa sih yang akan kita bahas? Kita bahas penyakit-penyakit hati yang kronis-kronis saja, Ummahat fillah, ayah bunda, yang ringan-ringan, penyakit hati yang ringan-ringan tidak usah kita bahas ya, mudah-mudahan kita sudah terbebas dari situ. Seperti penyakit fisik lah, yang kronis-kronis saja, jantung misalnya yang kita bahas ya, cancer misalnya, seperti itu ilustrasinya. Yang kutil, kudis, kurap, tidak usah kita bahas. Kita akan bahas penyakit-penyakit kronis saja tentang hati, penyakit hati, yaitu penyakit tentang hasad. Imam Al-Ghazali mengatakan hasad adalah tidak senang melihat orang lain mendapatkan nikmat. Itu 50% penyakit hati yang berupa hasad, ketika kita tidak suka, kita tidak senang melihat orang lain mendapatkan nikmat. Lalu 100%-nya apa? 100%-nya adalah ketika kita mencari bagaimana caranya agar orang ini kehilangan nikmatnya. Auzubillahi min dzalik. Semoga kita terhindar dari situ, dan kita akan bahas bagaimana menyelamatkan diri kita dari penyakit kronis hati ini,
yaitu hasad. Hasad apa sih? Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari penyakit hasad ini karena memang ini bisa menjangkiti siapapun. Apa di dalam Al-Qur'an Al-Falaq ayat kelima, wa min syarri hasidin iza hasad, dan dari kejahatan orang-orang yang dengki apabila ia dengki. Dan kita berlindung kepada Allah dari hasad ini. Kenapa? Karena hasad ini tadi akan membakar pahala kita seperti api yang membakar kayu. Habis amalan kita hilang. Yang kita biasa berceramah, kita biasa bersedekah, kita biasa melakukan amalan tilawah dan lain sebagainya, tetapi kita hasad, maka habis sudah amalan-amalan kita ini. Betapa kita menjadi orang yang merugi, ayah bunda, ketika hasad ini ada di dalam diri kita. Kita boleh ada hasad-hasad yang diperbolehkan, walaupun sebenarnya bukan hasad ya bahasanya, tapi anggaplah kita iri terhadap orang kaya tapi sedekahnya Masya Allah, sedekahnya terus mengalir. Kita iri terhadap pemuda-pemudi masih muda tapi cinta dengan Al-Quran. Kita iri dengan para ibu-ibu yang luar biasa perjuangannya di dalam rumah tetapi dakwahnya tetap berjalan. Kita iri dengan orang yang diberi jabatan, seorang pemimpin tapi sangat adil dan peduli dengan yang dipimpinnya. Kita boleh iri-iri untuk hal-hal tersebut karena itu membangun, memotivasi diri kita bagaimana kita bisa mengambil potongan pizza sesuai yang Allah takdirkan. Kita ambil peluang dengan memaksimalkan potensi kita. Nah, jadi iri-iri dalam atau hasad dalam kebaikan, anggaplah seperti itu boleh. Lalu bagaimana supaya kita terhindar menjadi orang yang hasad? Ramadan kali ini kita belajar memperbaiki diri agar kita menjadi orang yang jauh dari hasad. Jangan sampai lisan yang kita pakai untuk tilawah, lisan ini juga yang berkata kasar, yang lisan ini juga yang tidak suka ketika melihat orang lain bahagia, ketika orang lain mendapatkan nikmat. Lisan ini yang kita pakai untuk berdakwah, tapi lisan ini juga yang kita pakai untuk ngegibah orang-orang yang dapat nikmat. Lisan ini yang kita pakai untuk mengatakan kalimat-kalimat kebaikan, tapi lisan ini juga yang kita pakai untuk mengucapkan kalimat-kalimat buruk ketika melihat orang lain mendapatkan nikmat dari Allah. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Maka yuk ayah bunda, kita belajar sama-sama. Yang pertama, untuk mengobati penyakit kronis hasad di dalam diri kita adalah menyadari kesalahan. Kita sadar bahwa tidak bahagia dengan nikmat orang lain adalah sebuah kesalahan. Jangan sampai kita menikmati bahwa perasaan sulit melihat orang lain bahagia ini adalah sebuah hal yang biasa. Karena ketika kita menganggapnya menjadi hal yang biasa, kita tidak sadar bahwa hati kita sedang digerogoti oleh yang namanya penyakit hasad. Maka ketika kita sudah mulai tidak suka melihat orang lain bahagia, pegang dada kita ngomong sama Allah, ya Allah ya Tuhanku, ini salah. Bantu aku menghilangkan hasad ini. Bantu aku menjadi pribadi yang ikut bahagia, bahkan sangat bahagia ketika saudara kita, ketika sahabat kita, ketika teman kita atau keluarga kita mendapatkan nikmat. Pelan-pelan, sulit memang, tapi bisa kalau kita menyadari bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Selanjutnya adalah menyesali bahwa yang kita lakukan ini. Seorang Rasulullah SAW bersabda, menyesal itu adalah tobat. Jadi perasaan bersalah, menyesal terhadap adanya hasad di dalam hati kita, itu adalah wujud tobat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada di hadis riwayat Abu Daud dan Hakim. Selanjutnya kita memperbanyak istighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Seorang ustadz mengatakan, ayo pelan-pelan jadi OOTD kita, yaitu zikir dengan menggunakan tasbih digital, sehingga kita dimanapun, ayah bunda di mobil, sedang jalan atau sedang bermotor, kita pakai untuk istighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullah.
Dan jangan salah ya menggunakan istighfar sambil marah-marah dengan anak istighfar. Jadi bingung ya. Itu konsep yang salah ketika kita menggunakan kalimat mohon ampun kepada Allah. Jadi dengan hati yang tulus baca istighfarnya. Jadi jangan biarkan satu detik pun di bulan suci Ramadan ini terbuang sia-sia. Pakai zikir untuk apa? Untuk mengobati pelan-pelan mereparasi hati kita yang mungkin sudah ada hasad. Selanjutnya berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Berjanji kepada diri kita, mohon ampunan kepada Allah, minta ditemani oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, temani hatiku, temani diriku, karena semakin kita hasad semakin kita tersiksa. Semakin kita bahagia melihat orang lain bahagia, semakin ada syukur di hati kita. Insya Allah kita menjadi pribadi yang sehat fisik, sehat emosional, dan sehat secara spiritual. Masya Allah ya. Yang terakhir adalah menutupi kesalahan masa lalu dengan memperbanyak amal soleh. Sudahlah, yang lalu biarlah berlalu. Kita jadikan yang masa lalu sebagai muhasabah untuk melihat ke depan agar diri kita menjadi pribadi yang hatinya bersih, jiwanya bersih, sehingga nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berakhir dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Karena kita semangat memperbaiki diri kita dari yang namanya penyakit hasad. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah melindungi kita dari penyakit hasad. Saya mohon maaf ketika ada kalimat yang salah atau kurang berkenan. Tetap semangat puasanya, tetap semangat beribadahnya. Semoga kita menjadi wisadawan dan wisudawati terbaik di Ramadan 1444 Hijriah tahun ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.